Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Kristen 5 di episode kali ini akan membahas tentang apa itu perbedaan asuransi penyakit kritis dengan asuransi kesehatan. Banyak sekali yang bertanya kepada saya lewat inbox maupun lewat japri di YouTube mengenai apa sih perbedaannya antara asuransi sakit kritis dan asuransi kesehatan. Nah, kita akan bahas selengkapnya di episode ini. Klik like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Apa itu asuransi penyakit kritis? Survei WHO mengatakan 70% masyarakat Indonesia mengalami penyakit kritis sebelum meninggal. 3 pembunuh utama adalah kanker, stroke, dan jantung. Tentang fakta dari WHO ini, teman-teman bisa lihat dari sumber-sumber yang terpercaya berikut ini. Jika seseorang terkena diagnosa penyakit kritis dan dokter minta dana cash 500 juta sampai 1 miliar hari ini juga untuk pengobatan, nah apakah kira-kira Bapak Ibu atau teman-teman punya dana cash 1 miliar tersebut? Dan jika Bapak Ibu atau teman-teman punya dana cash 1 miliar tersebut, apakah rela untuk mengeluarkannya demi untuk mengobati sakit? Karena sudah pasti dana cash 1 miliar atau ratusan juta tersebut adalah hasil dari kerja keras, bukan? Nah, lalu apa bedanya asuransi sakit kritis dengan asuransi kesehatan? Berikut perbedaannya. Asuransi kesehatan itu membantu mengcover biaya-biaya yang terjadi selama di rumah sakit seperti kunjungan dokter, bil rumah sakit, pembedahan, dokter umum, dokter spesialis, MRI, tes lab, dan lain sebagainya. Sementara asuransi sakit kritis mencairkan sejumlah uang tunai ketika seseorang terdiagnosa sakit kritis. Dan uang tunai tersebut diatur sendiri oleh si nasabah untuk keperluan apapun yang dia butuhkan. Agar lebih mudah, kita ambil contoh ilustrasi berikut ini. Bapak A memiliki pekerjaan yang sangat bagus di kantor tapi sangat membuat dia stres. Lalu Bapak A juga memiliki pengeluaran-pengeluaran seperti cicilan mobil, biaya sekolah anak, biaya hidup sehari-hari, KPR, membantu orang tua, budget untuk liburan, dan lain sebagainya. Suatu hari Bapak A terserang stroke dan untungnya bisa bertahan tapi terus harus menjalani perawatan dan pengobatan yang intensif. Akan tetapi Bapak A tidak bisa lagi produktif akibat sakit stroke itu dan bosnya atau majikannya menyatakan bahwa tidak bisa lagi mempekerjakan Bapak A oleh karena sakit yang dia alami. Akibatnya akhirnya Bapak A diberhentikan dari pekerjaannya atau dari kantornya. Disinilah asuransi sakit kritis menjadi penyelaman hidup Bapak A. Perusahaan asuransi membayarkan sejumlah uang tunai yang dapat dipakai oleh Bapak A untuk biaya-biaya kehidupannya, seperti cicilan mobil, biaya sekolah anak, biaya cicilan KPR, biaya hidup sehari-hari, biaya untuk terus memberikan dana kepada orang tua, dan lain sebagainya. Bapak A juga bisa menggunakan uang tunai tersebut untuk membayar biaya pemulihan penyakitnya, biaya hidup sehari-hari, dan juga biaya sekolah anaknya. Mendapatkan uang cash dari perusahaan asuransi adalah sebuah berkah bagi Bapak A karena dia dan keluarganya terhindar dari bencana keuangan sehingga bisa berkonsentrasi memulihkan sakitnya. Juga untuk para pebisnis, misalnya si Bapak A adalah pebisnis dan bukan karyawan kantor, tetap Bapak A bisa menggunakan dana tunai yang ditransfer oleh perusahaan asuransi akibat klaim sakit kritis tersebut untuk terus membuat perusahaannya berjalan seperti membayar operasional perusahaan ataupun membayar gaji-gaji karyawan. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa benefit perlindungan atas penyakit kritis adalah sebagai berikut. 1. Manfaat uang tunai diberikan langsung kepada nasabah, bukan kepada rumah sakit atau kepada dokter. Kedua, nasabah yang memiliki hak penuh untuk menggunakan uang tunai tersebut untuk keperluan hidupnya. Apakah itu untuk membayar biaya perawatan sakit, cicilan rumah, biaya hidup anak, kebutuhan sehari-hari, atau bahkan tagihan kartu kredit atau bahkan operasional perusahaan seperti gaji karyawan. Demikianlah penjelasan tentang asuransi sakit kritis dan bedanya dengan asuransi kesehatan. Untuk info lebih lanjut tentang asuransi sakit kritis ini, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor 0815 900 8573. Dan saya Kristen Liman dengan senang hati membantu Anda untuk membedah polis Anda jika Anda sudah punya asuransi. Kenapa? Karena 95% orang Indonesia tidak tahu isi polis mereka, sehingga pada akhirnya berujung dengan kekecewaan. Mari kita bedah polis Anda gratis hari ini juga. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.
Apa itu asuransi penyakit kritis? Survei WHO mengatakan 70% masyarakat mengalami penyakit kritis sebelum meninggal. 3 pembunuh utama adalah kanker, jantung, dan stroke. Jika seseorang terdiagnosa penyakit kritis dan dokter minta dana cash 500 juta sampai 1 miliar hari ini juga untuk pengobatan, apakah kira-kira dia punya uang cash senilai 500 sampai 1 miliar tersebut? Lalu apa bedanya asuransi kesehatan dengan asuransi penyakit kritis? Berikut perbedaannya. Asuransi kesehatan itu membantu mengcover biaya-biaya yang terjadi selama di rumah sakit, seperti kunjungan dokter, bil rumah sakit, dan pembedahan. Sementara asuransi penyakit kritis mencairkan sejumlah uang tunai ketika seseorang terdiagnosa dan uang tunai tersebut diatur sendiri oleh si nasabah untuk keperluan apapun yang dia butuhkan. Agar lebih mudah, kita ambil contoh berikut ini. Bapak X memiliki pekerjaan yang sangat bagus di kantor, tetapi sangat membuat stres. Bapak X juga memiliki pengeluaran-pengeluaran seperti cicilan mobil dan biaya sekolah anak. Suatu hari Bapak X terserang stroke. Syukurlah Bapak X bisa bertahan dan terus harus menjalani perawatan pemulihan yang butuh waktu cukup lama. Akan tetapi Bapak X tidak bisa produktif lagi bekerja akibat sakit stroke-nya tersebut. Bosnya menyatakan tidak bisa lagi mempekerjakan Bapak X sebagai karyawan akibat sakit stroke-nya. Disinilah asuransi sakit kritis menjadi penyelamat hidup Bapak X. Perusahaan asuransi membayarkan sejumlah uang tunai yang dapat dipakai Bapak X untuk biaya-biaya kehidupannya, seperti cicilan mobil dan biaya sekolah anaknya. Bapak X menggunakan uang tunai tersebut untuk membayar biaya perawatan pemulihan penyakitnya, biaya hidup sehari-hari, dan biaya sekolah anaknya. Mendapatkan uang cash dari polis asuransi adalah berkah bagi Bapak X karena dia dan keluarganya terhindar dari bencana keuangan sehingga bisa berkonsentrasi memulihkan sakitnya. Jadi kita dapat menyimpulkan benefit perlindungan atas penyakit kritis adalah sebagai berikut. 1. Manfaat uang tunai diberikan langsung kepada nasabah, bukan kepada rumah sakit atau kepada dokter. 2. Nasabah yang memiliki hak penuh untuk menggunakan uang tunai tersebut sesuai kebutuhan hidupnya, apakah itu untuk membayar biaya perawatan sakit, atau cicilan rumah, atau biaya hidup anak, atau kebutuhan sehari-hari, atau bahkan tagihan kartu kredit. 3. Jika Anda sudah memiliki asuransi kesehatan, saatnya Anda melengkapinya dengan memiliki tambahan perlindungan untuk resiko sakit kritis yang memadai untuk kondisi Anda saat ini. Demikianlah penjelasan tentang asuransi kesehatan dan asuransi sakit kritis. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon di bawah ini.